Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf karena perkuliahan kita baru bisa dimulai pada malam hari. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa memaklumi dan kita lanjutkan pada pokok bahasan yang ke-9, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexosbud Hankam. Ini saya tambahkan satu, Polexosbud Hankama atau Polexosbud politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama. Karena agama itu tidak bisa dilepaskan dari negara Republik Indonesia atau bangsa Indonesia pada umumnya. Kita adalah bangsa yang berbeda dari bangsa di luar sana, di mana kita bangsa yang lebih mengutamakan aspek-aspek nilai, sistem nilai, budaya, dan juga agama. Agama itu sudah mendarah daging dalam jiwa bangsa sehingga menjadi adat istiadat. Jadi adat istiadat kita itu sebenarnya dari agama yang telah dianut puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu, ya, yaitu Islam. Islam kemudian menjadi sebuah agama yang melebur menjadi berbagai keyakinan kepercayaan, termasuk kemudian ditambah dengan keyakinan keagamaan yang lain setelah kedatangan Belanda, Portugis, dan seterusnya. Maka agama menjadi instrumen yang paling penting di Indonesia. Agama apapun itu. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pengembangan Pancasila ya di bidang politik ini adalah harus dikembangkan dengan berjiwa Pancasila, yaitu politik yang jujur dan menghargai hak asasi manusia. Itu penting ya. Jadi politik kita itu seolah-olah sekarang itu sudah jamak dipahami oleh semua orang bahwa politik itu selalu berkaitan dengan kotor, keji, dan seterusnya. Tapi dengan adanya Pancasila yang menjiwai sebuah politik kenegaraan, politik apapun itu dalam hal partai politik, dalam hal tindak tanduk atau perilaku para elit politik, maka itu harus jika didasarkan dengan Pancasila, maka politik itu akan baik. Nah, politik yang dimaksud politik sebagai yang berjiwa Pancasila itu adalah politik yang mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalamnya istilah hukum adalah disebut hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia dalam bidang politik ini penting untuk dilaksanakan dengan baik karena memang hak asasi manusia ini adalah bagian penting dari sebuah negara demokrasi. Tidak ada nama demokrasi tanpa ada perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Jadi tidak ada alasan apapun demi apapun dengan melanggar hak asasi manusia. Ya, maka tidak bisa polisi ataupun aparat-aparat bersenjata itu seenak-enaknya dadar gitu ya tanpa adanya sistem mekanisme hukum yang dipatuhi di situ. Ya. Kemudian pendapat Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah seorang wakil presiden kita yang mungkin wakil presiden terbaik, salah satu pemimpin terbaik yang kita miliki. Beliau itu bahkan ketika masa akhir hidupnya itu beliau sempat tidak bisa memiliki sepatu kesayangannya, merek Bata saat itu di clipping dan dimasukkan di dalam buku hariannya. Padahal Hatta ini seorang wakil presiden di zamannya. Hatta keluar dari pemerintahan karena di zamannya Soekarno, ketika Soekarno mulai ada tanda-tanda kediktatoran dengan adanya sistem demokrasi terpimpin dan seterusnya, presiden seumur hidup itu dan seterusnya, itu yang membuat Hatta muak dan akhirnya ya memilih mengundurkan diri. Kemudian semua jabatan dirangkap sendiri oleh Soekarno. Jadi Soekarno itu selain juga zaman dulu itu presiden, dia juga perdana menteri, ya, dan juga dia sekaligus sebagai pemimpin negara juga pemimpin pemerintahan. Nah, pendapat Muhammad Hatta ini mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan dan beradab.
Sistem politik kita itu harus begitu. Jadi sistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial yang terjemah sebagai rakyat. Selain sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Ya, Dr. Muhammad Hatta ini menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa atas dasar kemanusiaan adil dan beradab. Dasarnya politik itu adalah ketuhanan yang maha esa. Maka setiap politik tidak boleh menjadi keji, tidak boleh menjadi kotor apabila didasari dengan ketuhanan yang maha esa. Maka orang akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Misalnya menyunat dana bansos. Seorang politisi berani-beraninya menyunat dana bansos. Itu kan seolah-olah dia mau menentang Tuhan. Dikiranya Tuhan tidak tahu, kan begitu. Walaupun Tuhan tidak tahu, tetapi suatu saat pasti akan ada balasan, ya. Entah kepada dirinya atau kepada anak keturunannya, kan bisa juga begitu, ya. Dan itu mewujudkan kemanusiaan adil dan beradab. Politik yang baik itu adalah menciptakan kemanusiaan adil dan beradab. Ketika manusia adil dan beradab itu maksudnya adalah manusia yang semua mendapatkan hak hukumnya masing-masing, dihargai hak hukumnya, tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara, baik itu melalui negara sendiri atau melalui aparat-aparat pemerintahnya, termasuk polisi dan alat bersenjata lainnya, kan begitu. Termasuk tentang mudik ini, ya, mudik ini kan harusnya WNI itu diberikan keleluasaan. Wong warga negara asing saja kita lihat masih keluar masuk, ya. Tetapi kenapa warga negara Indonesia sendiri mau mudik saja ke kampung halamannya yang tidak kemana-mana saja, hanya lewat asal setidaknya lewat lintas provinsi aja begitu dipersulit setengah mati, kan begitu. Padahal orang tua itu bisa juga mati tanpa corona. Dia bisa mati rindu karena tidak bertemu anak-anaknya, kan begitu. Itu hal yang sama sekali kurang tepat, saya pikir. Kita itu ibaratnya dalam peribahasa itu anak di pangkuan dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Jadi beruk itu kan monyet yang di hutan saja kita ambil untuk kita susukan, sementara anak kita sendiri kita lepaskan padahal dia butuh susu, kan begitu. Ibaratnya kita itu begitu. Kita itu salah dalam hal pola berpikir kita. Maka itu aparat negara itu perlu berintrospeksi diri, mengintrospeksi dirinya. Kemudian dalam istilah Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan, sila keempat. Politik negara itu harus mendasarkan pada sila keempat yang pertama. Ya. Kemudian pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut, moral ketuhanan, moral kemanusiaan, dan moral persatuan. Jadi selain itu, selain kerakyatan, di mana ada musyawarah untuk mufakat, tidak lagi seharusnya voting, ya seharusnya itu dikedepankan kerakyatan dengan cara apa? Musyawarah untuk mufakat, bukan pemilu-pemilu yang menghabiskan anggaran yang besar, korupsi yang juga akhirnya besar, gitu ya. Harusnya sudahlah musyawarah di antara mereka saja, pilihlah pemimpin yang sesuai. Ya rakyat pasti juga akan ikut dan setuju-setuju saja. Masyarakat kita itu sebenarnya tidak mau repot sebenarnya. Cuman memang politisi itulah yang membuat semuanya jadi repot. Ya ditambah mungkin LSM yang tidak jelas itu kan jadi membuat semuanya tambah repot. Jadi rakyat Indonesia itu sebenarnya rakyat yang penurut, seperti zaman kerajaan itu sama masyarakat kita masih begitu. Kemudian moral ketuhanan tadi sudah kita bahas, ya. Moral kemanusiaan tadi sudah kita bahas. Moral persatuan, ikatan moralitas sebagai suatu bangsa. Moral persatuan adalah ikatan moralitas sebagai suatu bangsa. Itu yang membuat kita juga salah satu yang membuat sistem politik kita seharusnya lebih maju. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi politisi kita hanya ingin memajukan diri kita mendapat uang dengan cara yang tidak halal, katakanlah kita bekerja sama dengan politisi asing atau dengan negara asing untuk menguntungkan diri kita sendiri dengan impor, katakanlah. Keran impor dibuka sebesar-besarnya agar kita untung, ya. Terserah rakyat mau repot, mau hancur lebur ekonominya, terserah. Yang penting saya untungkan, begitu itu tidak benar. Kita harusnya mempunyai ikatan moralitas sebagai suatu bangsa. Bangsa Indonesia harusnya kita itu memiliki rasa malu bahwa kita bangsa Indonesia, kita harus saling menjaga, kita harus saling solidaritas antar sesama kita di Indonesia. Sehingga ekonomi harusnya dimajukan dari tangan kita sendiri, dari kaki kita sendiri, kata Soekarno, berdikari, kan begitu. Bukan dengan cara impor, bukan dengan cara membuka keran investasi seluas-luasnya. Itu sebenarnya pola pikir yang seharusnya keliru, kan begitu. Harusnya itu dipikir ulang. Karena ketika kita
lebih mengutamakan investor asing, lebih mengutamakan orang asing, lebih mengutamakan semuanya dari impor dan seterusnya, itu kita sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri secara tidak langsung. Kita sebenarnya telah jauh dari moral persatuan itu tadi. Kemudian aktualisasi pengembangan politik negara demi tercapainya dalam hidup bersama. Jadi dalam hidup bersama kita harus mengedepankan keadilan. Keadilan itu untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ketika rakyat sudah sejahtera, maka terciptalah keadilan, kan begitu. Bagaimana tercipta keadilan sosial jika seluruh rakyat itu masih repot dalam hal ekonominya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kebijakannya juga kemana-mana, kan begitu. Belum lagi presidennya tidak baca teks, kan begitu. Presiden baca teks tapi teksnya keliru, ya. Mempromosikan Lebaran tetapi mempromosikan juga babi panggang, kan begitu. Itu kan juga aneh, luar biasa itu. Apakah presiden tidak baca buku dulu, ataukah setidaknya dia itu tidak baca tabloid, apa tuh artinya bipang itu? Itu kan juga luar biasa. Kita seringkali punya pemimpin yang seperti ini. Dia tidak tahu konteks, tiba-tiba ngomong, tiba-tiba jadi undang-undang. Kasusnya Omnibus Law juga sama seperti ini. DPR itu belum baca Omnibus Law itu isinya apa, tetapi tiba-tiba saja menjadi undang-undang. Itu kan juga aneh luar biasa. Sama seperti kasusnya Jokowi baca apa promosikan tentang kuliner Lebaran, dia menyebut juga babi panggang di situ. Itulah kenyataan yang menjadi PR teman-teman ketika nanti menjadi negarawan. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi, ya, menurut Mubyarto, ekonomi yang berbasis keluargaan dan humanistik demi kesejahteraan yang luas. Jadi ekonomi kita itu harusnya ekonomi yang berbasis keluargaan dan humanistik demi kesejahteraan yang luas. Demi kesejahteraan luas, bukan kesejahteraan individu saja, bukan kesejahteraan suatu bangsa atau suatu kelompok elit tertentu saja, tetapi ekonomi kita harus berbasis kekeluargaan, di mana ekonomi kita itu mengutamakan bagaimana saling membantu, saling menolong, kan begitu. Tidak semata-mata kita harus mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menginjak-injak orang lain atau di atas penderitaan orang lain, berbagai di atas penderitaan orang lain. Tidak begitu. Ekonomi kita itu sejak dulu dirumuskan oleh bangsa kita adalah ekonomi berdikari, ya, yang berbasis kekeluargaan, ya, di bawah kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain atau negara lain atau investor asing, kan begitu. Dengan kekeluargaan, dengan humanistik atau kemanusiaan, ya. Makanya dari itu ekonomi kita menghindari prinsip pasar bebas. Yang kedua, ya, prinsip pasar bebas itu karena prinsip pasar bebas itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak ada pemerataan di situ, tidak ada kekeluargaan di situ, tidak ada humanistik di situ. Semua orang berlomba-lomba untuk kesejahteraan pribadi masing-masing, perusahaan masing-masing. Tidak ada demi kesejahteraan yang luas atau kesejahteraan umum. Ya, padahal Undang-Undang Dasar 45 itu jelas demi kesejahteraan umum, kan begitu, meningkatkan kesejahteraan umum, kan begitu. Maka kita harus menghindari pasar bebas. Nah, pasar bebas harus dihindari karena kita harus menyadari bahwa masyarakat kita itu memang masih kalah bersaing. Masyarakat kita itu masih seperti masyarakat yang hidup puluhan tahun yang lalu. Coba lihat teman-teman, masih bapak-bapak penjual cilok masih juga jualnya dengan cara seperti itu, konvensional. Mereka masih juga begitu. Bagi mereka keuntungan sedikit yang penting berkah, kan begitu. Mereka tidak memikirkan keuntungan yang besar dengan cara apapun. Mereka hanya ingin sudahlah, yang penting kerja, yang penting sekuatnya saja, dapat duit, yang penting berkah, kan begitu. Mereka masih pemikirannya moral, aspek moral. Sementara orang di luar kita itu pikirannya sudah rakus, sudah bagaimana caranya dengan teori ekonomi sekian rupa sehingga mereka bisa menipu banyak orang dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, kan begitu toh. Maka kita harus melindungi bangsa kita yang begini, yang masih lugu, yang masih moralitas masih baik, yang masih mengedepankan aspek nilai sosial budaya seperti itu harus dilindungi. Maka bangsa bebas itu harusnya kita tolak, atau setidaknya kita pikir ulang ya untuk ikut itu, kan begitu. Dan monopolistik itu harus juga kita hindari karena monopolistik atau monopoli itu adalah sebuah usaha di mana perusahaan satu itu bisa mengayomi semua bidang sehingga dia mengeruk keuntungan dari seluruh aspek, ya, karena dia tidak ada saingannya. Itu monopolistik. Itu pun juga harus dihindari karena kita itu kan inginnya kerjasama satu sama lain, ya. Kerja juga saling membantu, saling sharing gitu ya, bisnis, kan begitu. Maka ada paguyuban misalnya peternak, paguyuban arisan apa, kan begitu, kita kan begitu ya. Jadi kita saling tukar kawruh di situ, akhirnya kita saling maju bersama-sama. Kalau di luar negeri tidak ada begitu.
Mereka saling menyikat satu sama lain. Perusahaan lain itu saling menyikat satu sama lain agar bagaimana caranya perusahaan saingannya itu bisa tutup, bisa bangkrut dengan cara berbagai cara, kan begitu. Lobby-lobby politik kalau perlu, kan begitu. Nah, menurut Mubiarto itu harus dihindari. Kita harus melindungi masyarakat kita yang masih seperti ini, yang masyarakat kita masih berketuhanan, bermoral, ya, mengedepankan aspek budaya itu. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Ya, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkut nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, ya, sudah kita bahas tadi, ya. Artinya nilai Pancasila bergantung pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dalam rangka pengembangan sosial budayanya. Jadi kita sudah jelas, ya, kita itu makhluk berbudaya. Kita jangan ikut-ikutan makhluk-makhluk lain yang tidak berbudaya, yang hanya semata-mata ingin cari keuntungannya, hanya semata-mata ingin memuaskan nafsu duniawi. Kan begitu. Ekspor, membuka keran impor, kemudian membuka keran tenaga kerja asing masuk dengan luar biasa, bahkan di masa pandemi. Itu kan untuk apa? Untuk ekonomi kan semata-mata, tanpa kita lihat aspek sosial budayanya, penolakan masyarakat, resistensi budaya kita sendiri dengan mereka. Ya, Pancasila sebagai kerangka kesadarannya dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari kriteria struktural dan transcendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat manusia sebagai bangsa spiritual. Jadi kita tujuan Pancasila ini, ya, adalah agar kita itu pengembangan sosial budaya pada Pancasila pada pengembangan sosial budaya ini adalah agar kita itu meningkat pada aspek kebebasan spiritual atau transcendental. Transcendental itu adalah spiritualitas kita kepada Tuhan. Jadi agar aspek kebudayaan kita tidak hanya sekedar aspek untuk ekonomi saja. Kita kan punya simbol-simbol misalnya tari yang itu sebenarnya ternyata setelah ditelusuri itu tari yang menyimbolkan semacam penyembahan kepada Tuhan. Ya, misalnya tari-tari yang ya banyak ya tari-tari yang bernuansa budaya yang tinggi kan begitu. Bukan hanya tari-tari seperti K-pop yang gak jelas kayak gitu kan. Itu kan semacam itu kan perang budaya dengan kita dengan negara lain kan begitu. Ya silakan saja itu untuk hiburan sekali, tapi jangan sampai itu menjadi semacam simbol baru. Akhirnya kita melupakan budaya kita sendiri. Kita harus diakui masyarakat kita itu sudah ke arah sana. Kita sudah lama-lama mungkin akan bangsa kita akan punah karena kita tidak punya generasi penerus yang menyukai budaya kita sendiri. Siapa ada di sini mahasiswa yang masih menyukai lagu-lagu asli Indonesia, katakanlah lagu-lagu dari bangsa sendiri, misalnya keroncong, misalnya kelenengan, gending Jawa, itu siapa yang masih suka? Saya yakin sudah nggak akan ada yang suka. Jangankan itu ya, lagu-lagunya misalnya lagu-lagunya Pance, lagu-lagu lawas yang seperti Betharia Sonata, lagu-lagu yang dulu pernah hits di masanya, yang itu sebenarnya cukup menginspirasi seniman-seniman luar negeri, tapi di negara sendiri justru ditelan zaman sudah hilang, nggak ada yang melanjutkan lagi, kecuali hanya orang-orang tua yang mungkin sudah menunggu mati kan itu toh. Maka kita itu sebenarnya harus diakui, kita sebenarnya menuju ke era kepunahan kalau kita tidak segera menyadari hal ini, termasuk para elit politik agar segera menyadari sistem budaya kita yang benar-benar tidak diperhatikan ini. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan HANKAM, ya. Peraturan keamanan ini adalah negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan keamanan negara harusnya berdasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Jadi HANKAM itu harus demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan tenaga kerja asing atau demi kepentingan para investor, teman-teman. Itu sudah jelas. Maka kita jangan justru memakai HANKAM ini untuk memusuhi rakyat sendiri, WNI sendiri, tetapi justru kita harus menjaga diri dari pengaruh asing, orang asing, dan juga budaya asing, termasuk investor asing yang nantinya justru akan mengontrol kita. Kita tidak punya kemandirian akhirnya di situ, kan begitu. Pertahanan keamanan harus menjamin hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan HANKAM. Diperuntukkan demi terwujudnya keadaan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berani kekuasaan. Nah ini ya, HANKAM ini, Pancasila dalam HANKAM ini harus memastikan bahwa negara ini adalah nantinya terus berjalan pada koridor negara hukum, bukan ke arah negara maksat atau kekuasaan. Negara hukum itu raksat atau rule of law, negara berdasarkan hukum.
Negara yang mendasarkan semua lininya pada hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, tidak berdasarkan pada bedil, tidak berdasarkan pada perintah presiden atau perintah-perintah kekuasaan lainnya. Semua harus berdasarkan rule of law atau berdasarkan hukum. Itu harus diperhatikan. Jika itu tidak terjadi, maka hankam kita sebenarnya dalam siaga 1, mungkin ya menuju kepunahan. Saya pikir itu ya teman-teman. Ini slide terakhir, Pancasila sebagai paradigma pengembangan beragama. Nah, ini adalah sata tambahan saya, karena kita tidak mungkin hanya Pancasila itu hanya menjiwai, tetapi termasuk dalam hal agama. Ya, dalam pokok pikiran keempat dan Undang-Undang 45 itu ya, pembukaan itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah jelas ya, bahwa kita itu mendasarkan semua termasuk Pancasila itu pada segi agama. Karena Pancasila itu kan sila yang ke atas itu yang paling, Pancasila itu ya sila yang paling pertama dan utama adalah sila pertama. Sila pertama itu menjiwai sila kedua. Terus begitu. Sila pertama dan kedua menjiwai sila ketiga. Sila pertama, kedua, ketiga menjiwai sila keempat. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat menjiwai sila kelima. Maka terciptalah keadilan sosial. Maka ketuhanan itu yang utama, yang harus ada. Tidak bisa disingkat dengan hanya gotong royong. Maka Pancasila itu adalah yang paling utama justru adalah ketuhanan. Ya, itu aspek penting yang menjiwai seluruh aspek lainnya. Ya, saya kira itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Ini saya upload ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Baik teman-teman, terima kasih. Saya doakan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan teman-teman nantinya bisa lulus dengan predikat yang baik. Syukur-syukur bisa mendapatkan predikat cum laude. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.